Kamu pasti penasaran kenapa huruf di keyboard nggak beraturan kan? Keyboard laptop modern yang kita tahu sekarang berawal dari mesin tik. Dulunya, mesin tik punya tombol seperti piano dan hurufnya berurutan. Tapi ternyata itu nggak nyaman digunakan. Huruf-huruf yang sering digunakan terlalu berdekatan. Akibatnya, tombolnya sering macet. Hal itu bikin mengetik jadi menyebalkan. Jadi, Christopher Latham Scholes, salah satu penemu mesin ketik pertama, ngasih ide tata letak keyboard QWERTY. Letaknya dibikin berantakan untuk membagi kombinasi huruf yang sering dipakai, kayak ST atau TH. Dengan begini, masalah mesin ketik macet jadi berkurang. Perubahan tata letak ini memudahkan pemakaian kedua tangan, yang meningkatkan kecepatan mengetik. Kenapa kita butuh dua tombol shift kalau fungsi keduanya sama persis? Ya, biar lebih nyaman menggunakan satu tombol di keyboard. Saat tombol yang harus kamu gunakan ada di sisi kanan keyboard, pakai shift kanan. Dan waktu tombolnya ada di sisi kiri, kamu pakai shift kiri. Sama halnya dengan dua tombol Alt dan Control. Meskipun fungsinya sama, tombol ini punya kode pindai berbeda. Kamu bisa bikin keduanya punya fungsi berbeda kalau mau. Misalnya, di pengaturan keyboard internasional, Alt kanan memungkinkan pengetikan huruf Jerman SZ, sementara Alt kiri enggak. Kaki keyboard sebenarnya standar, tinggi keyboard seharusnya bisa disesuaikan dengan kemiringan antara 0 derajat sampai 15 derajat. Oh iya, kemiringan yang direkomendasikan adalah 5 sampai 12 derajat. Kamu bisa pakai kaki keyboard agar tombolnya bisa lebih kelihatan kalau kamu masih mengetik sambil melihat tombol. Tapi masalahnya, pergelangan tanganmu jadi menekuk dan mengetik pada keyboard yang miring bikin tangan capek. Jadi, terserah kamu mau pakai kaki keyboard atau enggak. Simbol ini bukan penemuan baru internet. Nggak ada yang tahu tepatnya kapan awal munculnya. Tapi peneliti mengungkap, tombol ini seenggaknya berasal dari abad pertengahan. Dokumentasi pertama yang memiliki simbol ini berasal dari tahun 1536. Konon, ad adalah singkatan kata Latin ad yang berarti di, pada, atau kepada. Awalnya, simbol ini ditulis ad, tapi goresan di atas D melengkung ke kiri ke arah A. Seiring waktu, biar lebih pendek, D itu diganti dengan lingkaran mengelilingi A. Dulu, simbol ini juga sering digunakan untuk menandai harga. Lalu, simbol ini hilang untuk sementara. Bahkan, nggak ada di keyboard mesin ketik pertama. Tapi dengan perkembangan komputer, orang-orang butuh simbol untuk menghubungkan beberapa mesin. Misalnya, mereka harus mengirim sesuatu ke pengguna di suatu komputer, tapi nama pengguna dan nama komputer itu harus dipisahkan. Jadi, mereka kembali ke simbol @ tadi. Dua sisi kapas ini berbeda karena masing-masingnya punya fungsi sendiri. Kapas punya beberapa lapisan buat memastikannya lembut, kuat, dan bisa menyerap cairan. Pinggirannya dijahit agar menyatu. Sisi kapas yang halus berfungsi untuk mengaplikasikan cairan. Sisi dengan pola berfungsi untuk membersihkan wajah dan menghapus make up. Oh iya, bungkus kapas ada yang dilengkapi tali. Fungsinya biar kamu bisa menggantung bungkus kapas itu di mana aja. Lalu, kamu bisa buka bungkusnya dari bawah yang ada garis putus-putusnya. Lalu ambil kapasnya dari sana satu persatu. Sekarang kita bahas telur. Banyak telur yang diberi cap angka di cangkangnya. Nah, ini berisi informasi tentang telur itu. Angka pertama bisa 0, 1, 2, atau 3. Angka itu ngasih tahu kamu tentang cara telur diproduksi. 0 berarti organik, 1 berarti telur ayam free range, 2 berarti dari ternak kandang, dan 3 berarti dari ternak kandang luas. Banyak macamnya ya. Lalu, ada huruf yang merupakan kode negara tempat telur itu diproduksi. 4 angka setelah itu adalah kode produsen telur. Selain itu, ada 3 angka di samping karton telur, dan angka itu ngasih tahu kapan telur itu dihasilkan. Jadi, 001 berarti 1 Januari, 120 berarti 30 April, dan 365 berarti Desember. Tanggal berapa? 31. Pinter. Telur biasanya berwarna putih atau coklat. Warna itu bergantung pada jenis ayam betinanya. Biasanya, ayam putih memiliki telur bercangkang putih,
dan ayam berwarna gelap memiliki telur bercangkang coklat. Tapi ayam dari jenis sama juga bisa memiliki cangkang yang beda, bergantung pada gen ayam betinanya. Ada juga ayam yang memiliki telur kebiruan. Tapi gizi antara telur putih dan coklat sama aja kok. Ngomong-ngomong soal hidangan pagi, biasanya kita minum kopi pagi-pagi kan? Batang pengaduk kopi berbahan plastik cenderung menekuk waktu kena panas. Tapi karena berlubang, pengaduk ini menjadi lebih kuat dan tahan panas. Bonusnya, plastik yang digunakan buat memproduksi pengaduk ini lebih sedikit. Kamu sadar nggak kalau sumpit kayu selalu menyatu? Itu bagus, berarti sumpitnya masih baru. Dengan begini, kamu bisa tahu apakah sumpit udah pernah dipakai atau belum. Oven microwave memasak dan memanaskan makanan menggunakan radiasi gelombang mikro yang menembus ke makanan. Radiasi ini bisa memanaskan tubuh, sama seperti makanan. Makanya, radiasi ini bahaya bagi manusia, karena bisa menyebabkan luka bakar kalau terpapar. Wah, ngeri juga ya. Untuk alasan ini, oven microwave dirancang sedemikian rupa untuk mencegah gelombang mikronya keluar. Pintu dari plastik dan kaca sebenarnya nggak cukup buat menahan gelombang mikro itu. Tapi berkat pola kisi-kisi dari logam yang berfungsi sebagai perisai di pintu microwave, gelombang itu nggak akan bocor. Jadi, pola itu bakal terus ada buat melindungi kamu. Kebanyakan ponsel dengan kualitas kamera yang bagus punya beberapa lensa. Masing-masing lensa itu punya fungsi. Satu lensa biasanya digunakan buat jepretan dekat agar mendapat detail lebih tajam, tapi nggak bagus buat menangkap benda bergerak. Jadi, lensa kedua sering ditambahkan buat bikin foto bergerak. Lensa lain mungkin punya fungsi khusus juga untuk dapat hasil foto terbaik. Ada cerita keren nih tentang garis pinggiran atau margin buku. Awalnya, garis itu ada untuk melindungi isi tulisannya, karena tikus senang menggerogoti pinggiran kertas. Orang-orang nggak mau ada catatan atau teks yang rusak, jadi mereka harus mencari solusinya. Mereka mulai membiarkan pinggiran buku kosong. Sekarang, kita nggak punya masalah ini lagi, tapi garis pinggir buku tetap dipakai karena beberapa alasan, termasuk estetika, penjilitan, dan ngasih ruang buat nulis catatan dan komentar. Tikusnya udah pindah ke media sosial tuh. Kebanyakan rumah pribadi punya atap berbentuk segitiga. Masalahnya, kalau atapnya rata, air dan terutama salju bisa numpuk di sana. Kalau sudah begitu, atapnya akan menopang beban berat dan bisa runtuh. Bentuk segitiga ini bikin air dan salju bisa mengalir turun. Matras selalu punya desain mewah, tapi ternyata nggak kayak atap segitiga atau kebanyakan benda di video ini. Desain itu nggak punya fungsi penting. Produsen kasur memproduksi kasur dalam jumlah terbatas, dan satu-satunya cara untuk bikin kasur itu kelihatan berbeda adalah dengan memberikan pola jahitan mewah. Dua kasur dari dua perusahaan mungkin punya kualitas yang sama, tapi harganya berbeda. Kebanyakan orang nggak akan tahu itu dan bakal mikir kalau kualitas kasur itu beda. Jadi, waktu belanja, abaikan aja polanya ya. Pas tidur juga nggak kelihatan kan? Kalau kamu pernah menginap di hotel beberapa kali, kamu mungkin sadar spray dan handuk mereka hampir selalu berwarna putih. Ini karena warna putih terlihat mewah dan mahal dibandingkan sama pola lain. Tapi ada alasan lain juga. Ini cara buat menunjukkan kebersihan spray. Noda sekecil apapun bakal terlihat pada spray putih. Jadi, spray putih bakal menunjukkan kondisi kebersihan yang bagus. Oh iya, di beberapa kamar hotel nggak ada jam dinding loh. Ini juga dikarenakan alasan estetik dan biar kelihatan mewah. Jam ngasih suasana seperti di rumah sendiri, dan bukan itu yang diinginkan hotel. Tapi kamu mungkin nggak sadar soal ini karena selalu lihat jam di HP kan? Kebanyakan hotel juga nggak punya kamar nomor 13 atau bahkan lantai 13. Emang aneh sih nyebut lantai 13 dengan lantai 14, tapi kalau itu bisa membuat tamu yang percaya sama tahayul jadi tenang, kenapa enggak? Mereka percaya angka itu bisa membawa sial.